入世庇护反间，倒也很。虽然只是些筑基修士，受四派联盟的仙人庇护。不能杀我，他得罪了天道门。算账，到此。你刚说唐家，京城情况可……少佐大，老夫这就……唐家不介意再换，出了问题。好久不见，那是修魔海中的化神七老怪。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita masuk ke bagai spoiler untuk episode terbaru yaitu episode 58 siang ni, melanjutkan spoiler-spoiler kemarin. Udah pada penasaran kan sama kelanjutannya? Tentu saja. Kalau berdasarkan spoiler terakhir, kita sudah menyaksikan Wang Lin dan Pak Tua yang pergi ke Sekte Awan Putih untuk menyerang guys, bertarung. Nah di sini Wang Lin menggunakan teknik dewa raksasanya untuk menghancurkan pelindung dari Sekte Awan Putih. Alhasil itu membuat para kultivator dari Sekte Awan Putih langsung maju dan mengepung dirinya. Mereka yang kesal langsung menyerang Wang Lin dan si Pak Tua, tetapi dengan mudahnya Pak Tua menahan serangan itu. Tetua Sekte Awan Putih tunduk sama dia guys. Nah, sang Pak Tua mengeluarkan token roh leluhur menyuruh tetua mereka untuk mengeluarkan domainnya supaya si Wang Lin bisa mempelajarinya. Dari situlah kekuatan domain yang ditujukan sangat kuat membuat Wang Lin kewalahan dan tertekan guys. Domain dari tetua ini menyerap energi spiritualnya. Merasa sudah cukup, mereka berdua pun pamit pergi dari sana. Wah, kira-kira habis ini ngapain ya guys? So, maka dari itu kita masuk ke intro nih. Oke guys, di sini sekarang kita memanggil si Pak Tua sebagai Yun Chuezi ya, karena di episode terakhir Wang Lin sudah mengetahui namanya. Ingat ya guys, Yun Chuezi. Singkat cerita, 10 tahun sudah berlalu, Wang Lin sudah hampir menyelesaikan semua ukiran kayu yang dipesan oleh Pak Tua Yun Chuezi. Nah, di pagi hari Wang Lin berjalan-jalan di sekitar kota. Dia melihat sekitar kota dan merasakan ada perbedaan yang sangat besar dalam 10 tahun ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke pinggir kota, dirinya melihat ada seorang pria yang sedang terluka parah menggunakan kudanya yang sedang pengen kabur. Tentu membuat Wang Lin kepo dan penasaran menghampirinya. Orang ini bernama Xu Tao. Ketika Xu Tao melihat Wang Lin, dia langsung memohon meminta bantuan guys. Xu Tao menjelaskan kalau Yang Mulia itu sedang dalam bahaya. Nah, mulia di sini kita belum tahu pangeran atau raja ya guys. Sang Mulia bersembunyi di istana. Alhasil orang-orang ini mengincar semua anak buahnya Yang Mulia termasuk si Xu Tao ini. 入世庇护反间，倒也很。虽然只是些筑基修士，受四派联盟的仙人庇护。 Tentu mendengar itu Wang Lin menduga kemungkinan Yang Mulia sudah menyinggung seorang kultivator besar. Gak lama dari itu, tiba-tiba di sekitar sana muncullah seorang kultivator yang membuat Xu Tao ketakutan guys. Ketika melihatnya, dia langsung pingsan di tempat. Buset. Segera praktisi itu mengeluarkan tengkorak-tengkorak dan menyerang ke arah Xu Tao beserta Wang Lin. Wah, udah salah cari musuh nih. Wang Lin tidak takut. Dia mengangkat salah satu tangannya membuat tengkorak-tengkorak itu auto lari ketakutan. Hehe. Bahkan si Wang Lin memanggil Li Ko untuk melawan dan menghisap semua tengkorak itu. Kalau urusan jiwa kasih Li Ko aja guys. Hehe. Dengan senang hati Li Ko maju dan melahap mereka semua. Tengkorak-tengkorak milik praktisi itu dihancurkan membuat dia terluka parah guys. Li Ko membuat jiwanya juga mengalami kerusakan. Tentu sang praktisi yang awalnya sombong sekarang ketakutan. Dia menduga Wang Lin bukanlah orang biasa nih. Karena tidak mau mendapatkan banyak masalah, si praktisi langsung kabur dari sana. Sementara Wang Lin segera masuk ke toko obat terdekat meminta sang pemilik toko memberikan dia 2 orang anak buah. Dia menjelaskan dia ingin meminta 2 orang anak buah itu untuk membawa Xu Tao ke tokonya guys. Melihat memang ada orang yang sedang pingsan, alhasil sang pemilik toko memanggil kedua anak buahnya. Singkat cerita, Wang Lin sudah sampai ke tokonya sambil membawa Xu Tao.
Dia memberikan beberapa tips untuk kedua anak buah itu karena sudah membantu. Jadi di sini Wang Lin itu berakting sebagai orang biasa, kayak ibarat dia tidak mampu mengangkat Xu Tao guys, supaya orang-orang di kota tidak curiga. 能杀我，你得罪了天道门。算账，到此。你刚说唐家， Alhasil dia mengeluarkan sebuah pil dan memberikan Xu Tao. Merasa sudah aman, Wang Lin kembali meminum anggur sambil menunggu Xu Tao bangun. Di sisi lain, tepatnya di pinggiran kota, ada sebuah kuil yang berisikan sebuah sekte. Sekte itu terdiri dari banyak sekali kultivator praktisi yang kuat. Nah, ternyata praktisi yang tadi kabur melihat Wang Lin itu berasal dari sekte ini guys. Dia kembali ke sektenya dan berniat ingin melapor kepada sang guru. Jelas melihat muridnya yang babak belur, semua orang di sekte itu terkejut bukan main, bertanya apa yang sudah terjadi. Tapi praktisi itu tidak berani menjawab dan bergegas pergi ke arah sang guru. Setelah si gurunya melihat muridnya begitu babak belur, dia tentu bertanya apa yang sudah terjadi. Praktisi itu menjelaskan ada seorang misterius yang sudah menghancurkan roh pelindung miliknya, bahkan merusak jiwanya. Dan dia menegaskan orang itu sangat kuat. Dia juga meminta sang guru untuk membalaskan dendamnya. Tentu muridnya yang sudah dibuli-buli membuat gurunya emosi. Tapi dia juga penasaran dan bertanya, apakah kau yakin musuh tersebut tidak memiliki energi spiritual seolah-olah seorang manusia biasa? Muridnya mengiyakan hal itu guys. Soalnya muridnya itu berpikir Wang Lin cuman orang biasa. Dia tidak melihat ada energi spiritual yang dipancarkan oleh si Wang Lin. Bego dia nih, hehe. Dengan rasa kesal, sang guru pun mengajak dia pergi untuk menunjukkan arah di manakah orang itu. Sang murid yang senang langsung menuruti. Sekarang kita tahu nama dari muridnya adalah Fu Er. 老夫这就唐家不介意再换，出了问题。 Nah, sebenarnya kejadian ini sudah sering kali terjadi. Jadi sebenarnya Fu Er ini memang muridnya sangat dimanjakan oleh gurunya guys. Setiap kena masalah, Fu Er pasti melapor kepada gurunya. Sementara gurunya sayang banget sama Fu Er karena dia melihat Fu Er ini memiliki potensi besar. Apalagi si gurunya menganggap Fu Er sebagai anaknya sendiri. Ya, kalau ngelihat anaknya babak belur, auto emosi dong, hehe. Singkat cerita, mereka sampai ke tokonya Wang Lin. Di sisi lain, tepatnya di dalam toko, Xu Tao sadar dari pingsannya guys. Ketika dia menyadari dirinya sudah diselamatkan oleh Wang Lin, Xu Tao langsung bersujud dan memberikan hormat menyatakan terima kasih. Wali menenangkan dia dan mengatakan kalau sekarang Xu Tao sudah aman dan tentu dia boleh pergi. Dengan senang hati, Xu Tao pamit pergi pengen kembali ke istana. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Wang Lin menghentikannya. Dia menyuruh Xu Tao agar mundur karena ada orang lainnya datang. Dan benar aja guys, tidak lama dari itu sang guru dan muridnya Fu Er pun sampai ke tokonya Wang Lin. Xu Tao yang ketakutan ketar-ketir dia. Soalnya gurunya Fu Er ini terkenal sebagai praktisi kuat yang sedang mencari-cari yang mulia. Fu Er juga langsung menunjuk Wang Lin, menegaskan kalau inilah orang yang sudah melukai dia. Tetapi itu tidak membuat Wang Lin takut guys, dia diam doang. Malah kelihatan santai sambil meminum sebotol anggur. 好久不见， 那是修魔海中的化神奇老怪。 Beda cerita dengan sang guru, dia kelihatan berhati-hati. Karena walaupun dia melihat Wang Lin tidak memancarkan energi spiritual, tetapi patung-patung yang ada di sana yang diukir oleh Wang Lin itu memancarkan energi spiritual yang sungguh besar. Dia juga melihat ada patung ukiran yang membentuk dua tetua dari sekte awan putih, yang berarti itu menandakan Wang Lin pernah bertemu dengan mereka. Sang guru sadar tidak bisa main-main, dia memberikan hormat kepada Wang Lin dong. Dia tahu jelas guys, tingkat kultivasi Wang Lin yang asli itu pasti lebih tinggi dari dia, makanya dia tidak bisa melihatnya. Dia juga tahu Wang Lin belum mencapai tahap formasi jiwa. Pada akhirnya dia menantang Wang Lin untuk berkompetisi.
yaitu bagi siapapun yang lebih cepat mencapai tahap formasi jiwa, dialah yang menang. 好歹毒的算计，可不得，就只能依他。阻拦，我已上贼船。 Tapi Wang Lin menolak, dia tidak tertarik. Bagi Lord kita Wang Lin yang namanya kultivasi terburu-buru itu nggak bagus guys. Hasilnya pasti jelek. Sang guru kembali memberikan hormat, akhirnya dia memperkenalkan dirinya yang bernama Zhou Wutai. Nah, di sini Wutai menyuruh Xu Tao untuk menyampaikan pesan kepada sang raja, yaitu kirimkan barang itu ke sekteku dalam 3 hari, maka dia bakal melepaskannya. Oh, berarti yang diincar adalah yang mulia guys. Pantesan yang mulia itu bersembunyi. Setelah itu, Wutai dan muridnya bergegas pergi dari sana. Itu membuat Xu Tao auto terkejut dong guys. Tidak menyangka praktisi kuat itu bakalan tunduk dan menghormati Wang Lin. Sampai-sampai dia menjadi semakin penasaran. Siapa sebenarnya identitas Wang Lin ini? Tapi karena masih ada urusan, Xu Tao pun berpamitan kepada Wang Lin dan bergegas kembali ke istana. 是为了大元和二元。这陵园是 Singkat cerita, 7 hari sudah berlalu. Selama ini sih tidak ada kejadian-kejadian janggal ya guys. Dan Wang Lin aman-aman saja, hehe. Dia terus melanjutkan kehidupannya seperti biasa dengan mengukir patung dan meminum anggur setiap hari. Ini namanya bro sedang enjoy life nih, menikmati hidup, hehe. Tapi nggak lama dari itu, Xu Tao pun kembali ke tokonya guys. Kali ini dia membawa seseorang atasannya. Ketika bertemu dengan Wang Lin, atasannya bersujud dan menyatakan terima kasih. Yang ternyata orang itu adalah Yang Mulia Raja. Jadi Yang Mulia Raja berterima kasih karena Wang Lin sudah menyelamatkan Xu Tao. Ditambah lagi karena namanya Wang Lin, Zhou Wutai itu tidak mengincar dia lagi guys. Alhasil hidup sang raja jadi terselamatkan, tidak terancam lagi. Dia memberikan sebuah kantong untuk ucapan terima kasih kepada Wang Lin. Setelah itu, karena masih ada urusan, dia bergegas pergi dari sana bersama dengan Xu Tao. Wang Lin yang penasaran membuka isi dari tas pemberiannya. Ternyata di dalamnya berisikan banyak sekali batu roh tingkat tinggi. Ya bolehlah buat hidup sehari-hari ya kan. Singkat cerita, 5 tahun berlalu. Di pagi hari, Wang Lin melihat ada sekumpulan orang yang sudah ada di depan tokonya Taniu, yaitu si pandai besi guys. Itu membuat dia penasaran dong apa yang sudah terjadi. Yang ternyata ayahnya Taniu itu sudah meninggoy guys. Hah? Kenapa bisa? Melihat Taniu dan keluarga yang lainnya bersedih, tentu Wang Lin langsung memahami pemahaman soal perasaan manusia. Karena dia sendiri kan sudah mengalami hal itu. Melihat kedua orang tuanya meninggoy di depannya, itu tentu membuat dia jadi nostalgia dan teringat akan masa lalu. Tapi dia tidak mau ikut campur guys. Dirinya malah kembali ke kediamannya dan merenung merasakan perasaan manusianya lagi. Karena selama 400 tahun ini, dia sama sekali tidak pernah merasa menjadi manusia. Itu semua dikarenakan dendamnya guys. Makanya kalau kalian perhatikan, ekspresi Lord kita Wang Lin itu tidak pernah berubah. Selalu datar, selalu tajam, tidak pernah senyum, tidak pernah senang. Si Wang Lin itu pernah senyum ketika dia menyelamatkan Limu Wan guys. Itu doang, sisanya nggak pernah. Tapi saat dia lagi bengong, tiba-tiba dia merasakan kalau jiwanya itu sudah terbang ke langit. Gak cuman itu, jiwanya terus naik dan dia bisa merasakan dengan jelas. Energi spiritual dari pohon-pohon atau orang-orang yang ada di kota juga ikutan naik guys. Tentu itu membuat Wang Lin bingung, ini apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, dia melihat ada seorang tetua di atas langit. Tetua ini bernama Tian Yunzi. Dan Tian Yunzi mengatakan, kalau Wang Lin melepaskan kultivasinya di planet ini dan menemukannya di planet Tianyun, maka Tian Yunzi akan menjadikan Wang Lin sebagai muridnya. Wow, ini bukan kaleng-kaleng nih, pasti tetua tingkat tertinggi.
Setelah perkataan itu selesai, jiwa Wang Lin pun kembali ke tubuh asalnya yang berada di toko. Wah, Mimin jadi penasaran dengan sosok asli dari tetua Tian Yunzi itu. Tapi Mimin jadi kepo ya, ini kok kenapa banyak orang yang meminta Wang Lin untuk mengikuti mereka ke planetnya. Contohnya yang kemarin itu si Nato meminta Wang Lin untuk menemuinya setelah dia menerobos. Sekarang muncul lagi tetua yang bernama Tian Yunzi. Apa tujuan mereka guys? Dan dari mana mereka bisa tahu kemampuan Wang Lin? Padahal dia cuma hidup biasa-biasa saja. Apa jangan-jangan karena si kakek Yun Cui itu ya? Dia juga overpower loh si kakek penipu itu. Kalian jangan kira dia lemah ya guys. Hehehe. 此生无法化你，绝非凡人呐、我看你天庭饱满滋。 Oke, selesai dulu untuk spoiler kali ini. Kita bakal lanjut secepatnya untuk spoiler selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.